Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul My Journey to You. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita diperlihatkan sebuah keluarga. Sang ibu ingin mengirim anak wanitanya untuk pergi ke keluarga Gong. Karena tuan muda dari keluarga Gong sedang mencari wanita untuk dijadikan istri. Lalu datanglah pasukan yang tidak dikenal melumpuhkan mereka semua. Ternyata tujuan pasukan tersebut melumpuhkan satu keluarga di sana untuk mencuri identitas keluarga tersebut. 君没死。 Setelah wanita di sana mengambil baju pengantin, ia pun menggunakannya. Dan tujuan mereka saat ini ingin memasuki keluarga Gong menggunakan identitas dari keluarga tersebut. Lalu adegan kembali satu hari sebelum semuanya ini terjadi. Diceritakan mereka berdua ini pasukan siap mati yang berasal dari sekte Wufeng. Bisa dikatakan sekte jahat di dunia bela diri. Lalu keluarga Gong yang tinggal di lembah gunung Juchen adalah keluarga dari perguruan bela diri yang terkuat yang hendak dihancurkan oleh sekte mereka saat ini. Untuk bisa menyusup masuk ke dalam keluarga Gong, wanita tersebut harus mengikuti seleksi yang akan menjadi calon istri dari tuan muda keluarga Gong. Pria di sana bernama Han memberitahukan kepada pasukan wanitanya keluarga Gong memiliki 4 orang tuan muda yang pastinya sulit untuk ditaklukkan. Sebelum pasukan wanitanya itu pergi menjalankan misi tersebut, ia disuruh meminum sebuah racun dari sekte Wufeng dalam memastikan wanita itu tidak kabur di saat menjalankan misinya. Han lalu mengubah identitasnya menyesuaikan identitas dari keluarga yang mereka lumpuhkan. Dan wanita itu kali ini menggunakan nama Yun Wei-san atau kita panggil saja namanya Yun. Lalu Han memintanya untuk selalu menggunakan nama Yun agar identitasnya sebagai mata-mata dari sekte Wufeng tidak diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, kita diperlihatkan tuan muda ketiga dari keluarga Gong yang bernama Gong Ziyu atau kita panggil saja namanya Ziyu. Ia sedang berada di rumah bordil dan tidak pulang ke rumah yang membuat Jin Fan, pengawalnya di sana, sangat marah karena akan merusak reputasinya sebagai tuan muda. Kembali ke mereka. Kini, Yun akan pergi menjalankan misinya dan untuk yang terakhir kali, Han mengingatkannya apapun yang terjadi, ia harus menggunakan nama Yun sebagai identitasnya. Sesaat adegan berpindah, saat itu Han bersama rekannya di sana yang bernama Yaki mendapatkan tugas dari pemimpin sekte Wufeng untuk menurunkan pasukan wanita mereka dalam mengikuti seleksi di keluarga Gong untuk jadi calon pengantin. Di sekte Wufeng memiliki 4 level kekuatan. Level paling bawah berawal dari level hantu, monster, siluman, dan yang paling tinggi adalah level iblis. Han saat ini menurunkan pasukan wanitanya yang masih level 1, sedangkan Yaki pasukan wanitanya level monster. Lalu ketua sekte memberikan perintah kepada Yaki untuk menyerang pertahanan keluarga Gong di perbatasan. Kembali ke masa sekarang. Di sana, Yun tidak tahu kalau penyamarannya kali ini akan dibuat ketahuan, yang dimana itu atas perintah dari ketua sekte. Bahkan di sana, Han dilarang untuk memberitahukan masalah itu kepada Yun. Di tempat lain, Yaki menyerang pos penjagaan milik keluarga Gong di perbatasan, sehingga pertarungan pun terjadi. Pria di sana justru melakukan bunuh diri dengan memakan pil beracun karena mengira Yaki berniat mencuri informasi darinya. Yaki lalu mengecek dan menyadari pil yang dimakannya barusan merupakan pil kematian palsu yang seolah-olah terlihat mati, namun sebenarnya tidak. Sebelum pergi, ia menusukkan sebilah pisau beracun untuk melampiaskan kekesalannya.
Di tempat lain, Ziyu yang di perjalanan pulang mendapati pria penjaga pos di perbatasan tadi tiba-tiba menghalangi kereta mereka untuk memberikan informasi kalau sekte Wufeng sudah menyerang. Di antara calon pengantin tuan muda pertama terdapat mata-mata dari sekte tersebut. Setelah berkata seperti itu, ia pun tewas seketika. Mendengarkan hal itu, Ziyu bergegas untuk kembali. Sementara itu, Yaki melaporkan apa yang sudah ia lakukan kepada ketua sekte, yang ternyata ia sengaja membocorkan rahasia kalau terdapat mata-mata dari sekte Wufeng mereka di salah satu calon pengantin. Kemudian ia sudah tahu pria penjaga pos tadi belumlah mati, makanya ia menusukkan pisau beracun, supaya pria itu yang apabila hidup kembali pasti akan melaporkan terdapat mata-mata di salah satu calon pengantin. Dan setelah itu, pria tersebut pasti mati karena pisau beracun darinya. Sampai saat ini masih belum diketahui motif dari ketua sekte Wufeng memerintahkan semuanya ini. Sementara itu, Ziyu melaporkan masalah itu kepada ayah beserta tuan muda pertama alias kakaknya yang bernama Huan Yu. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun sangat terkejut dan segera pergi mengecek jasad dari pria penjaga pos di perbatasan. Namun sayang, pria itu sudah meninggal dunia karena pisau yang menancap di tubuhnya terdapat racun yang membuat si korban hanya bertahan selama 4 jam saja. Lalu sang ayah memerintahkan untuk membunuh semua calon pengantin yang sebentar lagi akan datang. Karena mereka tidak tahu yang mana salah satu wanita mata-mata dari sekte Wufeng. Ziyu langsung terdiam mendengarkannya. Kembali ke sekte Wufeng, Han merasa bingung dan bertanya kenapa ketua sekte mengirim mata-mata dan lalu membocorkan rahasia mata-mata itu kepada keluarga Gong. Ketua sekte menjawab, hal itu hanyalah pengalihan saja, yang ternyata bukan hanya Yun yang dikirim ke keluarga Gong, melainkan ada 2 orang wanita mata-mata yang juga dikirim menjadi calon pengantin. Sedangkan Ziyu tidak setuju atas perintah ayahnya untuk membunuh semua calon pengantin, sebab yang tidak bersalah juga akan menjadi korban. Sang ayah justru menjadi marah kepadanya karena hanya dengan cara ini mata-mata dari sekte Wufeng gagal memasuki wilayah keluarga Gong mereka. Singkat cerita, para wanita dari berbagai keluarga telah tiba dan menggunakan pakaian pengantin yang nantinya mereka akan diseleksi yang mana yang pantas untuk menjadi istri tuan muda pertama alias Huan Yu. Hari bahagia berubah jadi malapetaka. Seluruh pasukan menodongkan senjata tepat di hadapan mereka. Sesaat, Yun menoleh ke atas yang kebetulan Ziyu melihatnya dan merasa tidak tega kalau para wanita ini menjadi korban. Setelah itu, mereka semua pun dilumpuhkan. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Yun bersama adiknya harus bertarung dengan wanita lainnya di penjara tersebut. Dan hanya 2 orang terpilihlah yang bisa diterima masuk ke dalam sekte Wufeng. Yang gagal akan dibunuh. Kembali ke masa sekarang, mereka pun berada di penjara. Yun akhirnya bertemu dengan wanita di hadapannya yang bernama Zeng, juga mata-mata sama sepertinya. Ziyu bersama Jin Fan pengawalnya pergi ke penjara, membohongi para penjaga kalau ia diperintahkan oleh ayahnya membawa para wanita. Lalu ia pun masuk ke dalam penjara dan berkata kalau ia adalah Ziyu, tuan muda ketiga dari keluarga Gong, akan menyelamatkan mereka. Setelah penjara dibuka, para wanita langsung dibawa keluar melewati jalur rahasia. Saat di perjalanan, Yun ingin pergi berpisah dari rombongan, namun tindakannya diketahui oleh Ziyu. Lantas, Yun berkata ia tidak percaya kalau akan diselamatkan olehnya. Tiba-tiba pasukan datang ke sana dengan cepat. Ziyu menyembunyikannya menggunakan topeng beserta jubah miliknya dan meminta pasukan itu untuk pergi dari sana. Melihat Ziyu yang melindunginya membuat Yun akhirnya percaya. Setelah itu, jalur rahasia yang akan membawa mereka pergi terdapat di sebuah tembok yang memiliki sebuah mekanisme.
Baru saja hendak pergi keluar, tiba-tiba tuan muda keempat, adiknya Ziyu yang bernama Yunzi datang ke sana untuk menghentikannya dan melempar bom beracun kepada para wanita tersebut. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Sesaat, pertarungan terhenti karena Ziyu menyadari adiknya ini melempar bom beracun yang mengakibatkan seluruh wanita di sana keracunan. Tanpa obat penawar darinya, maka bisa dipastikan para wanita akan segera mati. Yun yang mendengarkan hal tersebut berencana membunuh Yunzi dari belakang. Namun tindakannya terhenti karena seorang wanita tak sengaja menahannya karena ketakutan. Zeng yang melihat itu akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menyandera Ziyu dan meminta obat penawarnya. Alhasil, identitasnya sebagai mata-mata dari sekte Wufeng ketahuan. Dari arah atas, Huan Yu, kakak pertama mereka datang ke sana, melumpuhkan wanita tersebut. Yang ternyata ini semua memanglah jebakan yang sudah dipersiapkan tanpa sepengetahuan Ziyu. Di penjara, Huan Yu meskipun tuan muda paling kecil, namun ia sangat kejam dan hebat dalam bela diri. Ia tak segan-segan menyiksa Zeng di sana agar memberitahukan keberadaan sekte Wufeng berada. Zeng tetap menutup mulutnya meskipun disiksa olehnya. Kita pun flashback sebentar. Ternyata Zeng diperintahkan oleh Yaqi menjadi mata-mata, bahkan ditugaskan untuk mengorbankan dirinya agar mengungkap identitasnya sendiri, yang tak lain demi melindungi seorang wanita yang merupakan mata-mata juga. Wanita tersebut adalah Sang Guan, wanita yang sebelumnya pura-pura ketakutan. Keesokan harinya, Ziyu menghampiri Yun untuk meminta topengnya kembali. Yun segera mengembalikan topeng tersebut. Tak lama kemudian, pelayan memberikan obat kepada Yun, dan obat tersebut juga diberikan kepada seluruh calon pengantin. Melihat itu, Ziyu menyadari ada yang tidak beres terhadap obat tersebut dan segera membawanya pergi. Saat kembali, Jin Fan, pengawalnya di sana, juga mencium dan merasakan adanya kejanggalan. Diketahui untuk obat-obatan dikelola oleh tuan muda keempat, yaitu Yunzi. Kemudian, Ziyu bersama kakak dan adiknya dipanggil menghadap kepada sang ayah. Dan di sana, sang ayah sangat marah kepada Ziyu karena tadi malam berusaha mengeluarkan calon pengantin. Sang ayah ternyata sudah tahu akan hal tersebut, makanya ia memerintahkan Yunzi untuk menyerangnya tadi malam dan melemparkan bom beracun untuk mengumpan mata-mata tersebut agar keluar, sehingga Huan Yu, kakak pertama mereka, bisa melumpuhkannya. Ziyu mencoba melapor mengenai obat yang dibuat oleh Yunzi karena terdapat keanehan. Takutnya ada racun di dalam obat tersebut untuk membunuh para calon pengantin. Lagi-lagi sang ayah sangat marah karena sang ayah sendiri yang menyuruh Yunzi untuk melakukan eksperimen membuat obat baru yang diuji kepada seluruh calon pengantin. Ziyu lantas dimarahi karena dari semua tuan muda hanya ia yang selalu bermalas-malasan dan tidak pernah belajar. Lalu datanglah informasi kalau tuan muda kedua yang bernama Sang Ju telah pulang dari peperangan. Mendengarkan hal itu, Yunzi sangat senang dan meminta izin untuk menjemput kepulangan kakak kedua. Kemudian, sang ayah memerintahkan Ziyu untuk mengurung diri ke dalam kamar supaya bisa merenungi semua kesalahannya, karena hanya ia yang tidak berguna di antara semua anaknya. Untuk pertama kalinya, Ziyu membantah perintah dan melawan. Tak lama kemudian, Nyonya Wuji, ibu angkatnya Ziyu, datang ke sana dalam meredakan amarah pemimpin keluarga Gong sambil mengingatkan keempat tuan muda memiliki sifat masing-masing. Hanya Ziyu yang memiliki sifat lembut dan pengertian. Singkat cerita, semua calon pengantin diseleksi terlebih dahulu. Kesehatan mereka akan diperiksa untuk memastikan mereka tidak membawa penyakit yang menular kepada keluarga Gong ke depannya. Setelah pemeriksaan selesai, mereka dibawa ke aula. Kini, Huan Yu, tuan muda pertama, memilih calon istrinya sendiri.
Terlihat Yun bersama Sang Guan sangat berharap bisa dipilih. Namun kenyataannya tidak, Huan Yu memilih wanita di sana yang bernama Jiang. Di malam hari, Sanju yang baru pulang dari berperang dipanggil oleh sang ayah untuk minum teh buatan dari Yunzi, adiknya tersebut. Sangju terkenal akan kehebatannya dalam bela diri yang selalu menang di setiap peperangan. Dari sinilah kita mengetahui keempat tuan muda memiliki tugas masing-masing. Sanju, ia sendiri sebagai anak kedua bertugas membuat persenjataan dan berperang. Yunzi, anak keempat, ahli dalam membuat obat-obatan, racun, beserta penawarnya. Lalu Huan Yu, anak pertama sekaligus penerus keluarga Gong, bertugas menjaga istana yang kelak akan menjadi pemimpin. Namun tidak dengan Ziyu, anak ketiga, yang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tak lama kemudian, Huan Yu datang ke sana melaporkan mata-mata dari sekte Wu Feng adalah wanita yang bernama Zheng. Mendengarkan nama itu, Sangju langsung terdiam, yang seolah-olah ia mengenal wanita tersebut. Terlihat jelas hubungan Sangju dengan Huan Yu tidak baik-baik saja. Saat di penjara, Zheng dihampiri oleh seseorang karena baru bangun dari pingsan akibat disiksa, penglihatannya pun samar-samar. Di tempat lain, Ziyu berada di rumah bordil, menemui temannya. Di setiap kali ia merasa kesal dan bingung, ia pasti datang ke sana untuk sekedar curhat dengan temannya. Ia kesal karena seperti tidak dianggap oleh keluarga Gong. Terlebih lagi, ia berubah menjadi pemalas dan acuh tidak acuh terhadap keluarga Gong setelah ibunya meninggal. Sementara itu, Yun, Sang Guan, dan Jiang sedang minum teh bersama. Yun memberikan selamat kepada Jiang karena terpilih menjadi calon istri tuan muda. Jiang menjawab ia sebenarnya dipaksa oleh keluarganya karena satu-satunya tempat teraman adalah keluarga Gong. Mengingat sekte Wu Feng tidak berani menyentuh keluarga Gong yang begitu kuat. Saat sedang minum, secara diam-diam, Yun memasukkan racun ke dalamnya melalui serpihan kutek kuku di jarinya dan memberikan teh itu kepada Jiang. Sementara itu, di kereta kuda, Ziyu dijemput oleh kakak wanitanya yang juga berasal dari keluarga Gong, satu-satunya anak perempuan. Kita sebut saja namanya Bunga. Di sana, Bunga sangat marah karena ia pergi ke rumah bordil. Kelakuannya itu dapat mempermalukan keluarga Gong mereka. Meskipun begitu, Bunga, sang kakak, sangat menyayangi adiknya ini. Yun segera bertindak, ia menggunakan pakaian serba hitam untuk menyelesaikan tugasnya, membunuh tuan muda pertama yaitu Huan Yu atas perintah dari ketua sekte. Secara bersamaan, semua orang menyalakan lampion terbang yang dimana itu sebagai pertanda terdapat orang yang baru saja meninggal. Lalu pasukan datang menggeledah kediaman calon pengantin untuk memastikan keberadaan mereka semua. Lantas, semua wanita lalu keluar dan terlihat Jiang dibawa oleh pasukan karena sakit parah. Sedangkan Sang Guan tak sengaja melihat Yun berada di atas atap, yang dimana Yun baru saja ingin melakukan tugasnya. Sang Guan memberikan kode untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia mengalihkan perhatian para pasukan yang ingin masuk ke dalam kamar Yun sambil berkata, Yun terkena sakit parah dan berada di dalam kamarnya saat ini. Tentu saja Yun yang mendengarkan hal itu mau tidak mau memasukkan racunnya sendiri ke dalam minumannya yang lalu ia minum untuk menyesuaikan perkataan dari Sang Guan kalau ia sedang sakit parah. Pasukan lalu masuk ke dalam kamar dan melihat ia terkena penyakit yang sangat aneh. Di wajahnya terdapat bercak merah. Melihat itu, pasukan pun akhirnya percaya. Ketiga tetua lantas memanggil Ziyu yang akan ditunjuk untuk menjadi pemimpin keluarga Gong yang baru. Yang ternyata ayah dan kakak pertama yaitu Huan Yu telah meninggal. Karena menurut peraturan, keluarga Gong tidak boleh kehilangan pemimpin dalam waktu kurang dari 24 jam, para tetua memilih Ziyu sebagai penerusnya. Tentu saja, Ziyu sangat terpukul atas kematian ayah dan kakak pertamanya yang terkesan sangat tiba-tiba.
Sementara itu, Yun diberikan obat penawar yang dapat menghilangkan racun di tubuhnya oleh Sang Guan. Mulai dari sinilah mereka akhirnya saling mengetahui ternyata sama-sama dari sekte Wufeng yang bertugas menjadi mata-mata. Kembali ke Ziyu, para tetua menunjukkan ayah dan kakaknya meninggal sehabis meminum teh yang ada racunnya. Melihat itu, ia mencurigai ini ulah dari adik keempat, yaitu Yunzi. Karena Yunzi bertugas membuat obat ataupun racun. Setelahnya, punggung Ziyu mulai ditato sebagai tanda ia menjadi pemimpin keluarga Gong yang baru. Pada awalnya, ia tidak berniat menjadi pemimpin, namun akhirnya mau tidak mau menerima itu demi bisa membalaskan dendam. Dan terlihat jelas tangan ayahnya menghitam sebagai tanda kalau keracunan. Saat pemakaman hendak dilakukan, Yunzi datang ke sana dan sangat terkejut akan hal itu. Ziyu lantas menuduh ia sebagai pelakunya. Jelas, Yunzi, sang adik, menepis tuduhan tersebut. Bahkan ia juga tidak terima Ziyu menjadi pemimpin keluarga, karena yang seharusnya menjadi penerus adalah Sangju, anak kedua. Para tetua berkata, Sangju saat ini tidak berada di lokasi. Karena Ziyu anak ketiga, maka akan diteruskan kepadanya. Terlebih lagi, peraturan keluarga mereka mengharuskan ada pemimpin sebelum 24 jam. Tetap saja, Yunzi tidak mau mengakui kalau Ziyu sebagai pemimpin dan pergi dari sana. Di malam itu, Ziyu hanya bisa melamun sendirian sambil menangis, ditemani oleh Nyonya Wuji, ibu angkatnya di sana. Kenangan indah di masa lalu mulai teringat kembali dan menyesal kenapa ia tidak belajar bela diri dengan sungguh-sungguh sehingga saat ini ia menjadi lemah. Bahkan Yunzi adiknya sendiri jauh lebih hebat darinya yang sekarang menganggap remeh dirinya. Di sekte Wufeng, mereka telah mengetahui masalah tersebut. Namun mereka tidak tahu siapa yang membunuh pemimpin keluarga Gong beserta Huan Yu. Yaqi datang ke sana untuk mengabarkan mungkin saja pelakunya adalah Zheng. Karena saat itu identitas Zheng sudah diketahui sesuai rencana mereka. Ziyu menemui bibinya karena sang bibi memberikan bulu ekor hadiah dari ayahnya yang saat dulu sang ayah ingin memberikan itu kepada Ziyu, namun belum kesampaian. Sang bibi bercerita, kemarin malam ia sedang menyeduhkan segelas teh kepada ayahnya. Lalu datanglah Huan Yu membawa Zheng ke hadapan ayahnya, sehingga sang bibi memilih pergi. Setelah keluar, secara tiba-tiba terdapat perkelahian, sampai-sampai lampu menjadi mati. Setelah itu suasana menjadi hening. Sang bibi memberanikan diri untuk melihat yang ternyata ayahnya Huan Yu, kakak pertama, beserta wanita tersebut yang tak lain adalah Zheng sama-sama tewas terbunuh. Mendengarkan ceritanya, Ziyu tidak percaya pelakunya adalah Zheng. Mengingat bela diri sang ayah beserta kakaknya sangat hebat. Ia sadar pasti terdapat pelaku lainnya. Terlebih lagi ayah dan kakaknya meninggal akibat keracunan. Kemudian, Ziyu bersama Jin Fan pengawalnya pergi memeriksa tubuh Zheng yang sudah meninggal. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apa-apa di sana yang mengarah kalau Zheng adalah pelakunya. Jin Fan berkata semalam ia sudah memeriksa kediaman calon pengantin dan tidak menemukan ada yang aneh. Namun saat itu, Yun bersama Ji Yang terkena sebuah racun. Mendengarkan hal tersebut, Ziyu segera pergi ke sana. Sementara itu, Yun bersama Sang Guan membahas kematian pemimpin keluarga Gong bersama Huan Yu. Sang Guan berkata apakah ia pembunuhnya. Yun menyangkal tuduhan tersebut sebab kemarin malam ia belum sempat melakukan apa-apa. Sementara itu, Ziyu menemui Ji Yang sedang diobati oleh seorang tabib.
Sang tabib berkata, Jiang terkena racun dan sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Bahkan obat penawar yang diberikan belum bisa menyembuhkannya. Kembali ke mereka berdua. Seperti yang kita tahu, yang meracuni Jiang adalah Yun, dan ia melakukan itu untuk menyingkirkannya agar bisa terpilih menjadi istri dari Huan Yu apabila rencananya tadi malam gagal untuk membunuh Huan Yu. Sang Guan lantas menyuruh ia menghapus kutek di jarinya yang terdapat racun tersebut karena feelingnya berkata, sebentar lagi Ziyu akan segera datang. Karena bagaimanapun juga, Ziyu saat ini menjadi penerus pemimpin keluarga Gong. Sebab tuan muda kedua, yaitu Sang Ju, tidak berada di rumah, yang membuat penerusnya jatuh ke tangan Ziyu. Mendengarkan hal itu, membuat Yun sangat terkejut. Sementara itu, Ziyu menghampiri kediaman Yunzi. Terlihat Yunzi enggan untuk memberikan hormat kepadanya meskipun menjadi pemimpin saat ini, yang membuat Jin Fan sedikit kesal dan akhirnya Yunzi terpaksa memberikan hormat. Jelas kedatangan Ziyu ke sana masih mencurigainya karena terakhir kali ayah dan kakak mereka sempat meminum teh hasil buatannya. Yunzi berusaha membela diri kalau bukan ia pelakunya. Ketegangan pun akhirnya terjadi. Ziyu bersumpah akan mencari bukti dan apabila memang benar Yunzi pelakunya, maka akan ia bunuh. Yunzi justru menantang balik. Kalau bukan ia pelakunya, ia meminta Ziyu, kakaknya ini, turun dari jabatannya sebagai pemimpin. Kembali ke mereka berdua. Ternyata misi mereka berdua juga berbeda. Yun bertugas membunuh tuan muda pertama, yaitu Huan Yu. Berhubung sudah meninggal, kini targetnya adalah Ziyu yang menjadi pemimpin keluarga Gong. Sedangkan Sang Guan memiliki tugas menyingkirkan Sang Ju, anak kedua. Karena di antara keempat tuan muda, hanya Sang Ju yang paling hebat dalam bela diri dan ditakuti oleh sekte Wu Feng karena kekuatannya. Oleh sebab itu, mereka berdua pun sepakat untuk tidak menunjukkan saling dekat satu sama lain supaya identitas mereka tetap terjaga. Di perbatasan, Sang Ju sehabis pulang menyelidiki sesuatu hal dan segera memberikan informasi itu menggunakan sebuah surat yang ternyata ia sehabis menyelidiki keluarga Zeng di kota Huan Yuan. Namun keluarga Zeng telah pergi dan ia tidak mendapatkan bukti ataupun jejaknya. Setelah menyuruh pasukan mengirim pesan tersebut, ia mendapatkan laporan ayah beserta kakak pertamanya telah meninggal. Sontak, hal itu membuatnya terkejut. Terlebih lagi, saat ini Ziyu menjadi penerus pemimpin keluarga yang membuatnya sangat tidak terima. Karena seharusnya ia yang menjadi penerus, mengingat ia adalah anak kedua. Yun bersama Sang Guan bertekad untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Diketahui sebelum mereka dikirim melakukan tugas ini, mereka sudah lebih dulu diberikan racun. Sesaat Yun teringat ia disuruh meminum segelas teh. Di saat itu Sang Guan juga disuruh meminumnya. Lalu Sang Guan berkata, itu adalah racun yang setiap setengah bulan sekali mereka akan merasakan sakit. Ketua sekte Wu Feng akan mengirim obat penawarnya ke mereka. Hal itu dilakukan oleh ketua sekte agar bisa terus memantau pergerakan mereka supaya tidak kabur meninggalkan tugas saat ini. Dan nyawa mereka berada di tangan sekte Wu Feng. Singkat cerita, Ziyu melihat terdapat bunga yang diletakkan di sungai. Curiga terjadi sesuatu hal, ia mencari siapa dalangnya dan tak sengaja melihat Yun di sana. Lantas ia mengejar dan berhasil melumpuhkannya di saat Yun berusaha melawan. Setelah itu, Ziyu bertanya apa yang dilakukannya dengan bunga lilin tersebut dan mencurigai ia sebagai mata-mata dari sekte Wu Feng.
Yun lantas berkata ia sedang memanjatkan doa kepada almarhum ayahnya dan melakukan ritual melepaskan bunga lilin di sungai. Awalnya Ziyu tidak percaya, namun setelah dilihat bunga lilin tersebut yang bertuliskan doa untuk mendiang ayahnya Yun membuat Ziyu akhirnya percaya. Ternyata ini hanyalah kebohongan belaka. Yun sengaja melakukan ini agar ditangkap oleh Ziyu, supaya ia bisa semakin lebih dekat dengannya dan membuat kesalahpahaman agar Ziyu merasa bersalah akan meminta maaf kepadanya. Kemudian mereka berdua duduk di pinggir air terjun. Di sana Yun bercerita banyak hal mengenai hidupnya untuk membuat suasana menjadi sedih, agar Ziyu merasa iba mendengarkannya. Lantas Ziyu memberikan sapu tangannya untuk mengusap air mata Yun. Sesaat ia merasa heran karena menurut informasi wajah Yun terkena racun, sama seperti Jiang. Namun sekarang terlihat baik-baik saja. Yun mengaku ia diobati oleh Sang Guan menggunakan salep. Karena calon pengantin yang datang ke dalam keluarga Gong dilarang membawa barang bawaan mereka, ia pun segera pergi ke kediaman para calon pengantin dan memerintahkan pasukan untuk menggeledah isi barang bawaan mereka semua. Lalu ditemukanlah 3 barang dari kamar mereka masing-masing. Saat ini yang paling dicurigai adalah bubuk merah tersebut yang dimiliki oleh wanita yang bernama Song. Lalu kita pun flashback, ternyata di saat Yun mengikis kutek di jarinya, ia sengaja menyimpannya ke dalam sebuah kertas dan diletakkan ke dalam kamar milik Song untuk dijadikan kambing hitam. Di sana, Song mengaku bubuk merah itu adalah obat batuk miliknya. Sebagai bukti, ia bersedia meminum segelas air yang dicampurkan bubuk merah tersebut. Setelah dicampur, Song sesaat merasa heran karena warna dan baunya tidak seperti obat batuk miliknya. Namun ia tidak peduli dan segera meminumnya. Seketika wajah Song muncul ruam merah seperti ruam di wajah Jiang beserta Yun saat ini. Alhasil ia pun dicurigai sebagai pelaku yang meracuni Jiang bersama Yun dan dibawa untuk dihukum. Song mencoba mengaku tidak bersalah, namun hal itu tidak berguna. Di malam hari, Sang Guan dipanggil untuk dipertanyakan kepemilikan salep tersebut. Sang Guan yang datang ke sana mengaku kalau salep itu memang miliknya, yang ia sembunyikan saat masuk ke kediaman keluarga Gong. Meskipun tidak berbahaya, Ziyu sangat marah kepadanya, sebab Sang Guan sudah melanggar peraturan. Yun berusaha membelanya kalau salep milik Sang Guan mampu menghilangkan racun dari bubuk merah tersebut. Meskipun melanggar aturan, Sang Guan setidaknya sudah berjasa kepadanya, sehingga ruam di wajahnya bisa hilang. Terlihat jelas, Ziyu seperti mulai tertarik kepada Yun dan mengikuti permintaannya untuk memberikan keringanan hukuman kepada Sang Guan. Terlihat Sang Guan berakting menangis sambil berterima kasih karena tidak dihukum. Saat kembali ke kamar, ternyata ini semua memang direncanakan oleh mereka berdua. Mulai dari Yun yang memanfaatkan rasa bersalah Ziyu kepadanya untuk mendapatkan perhatian, lalu menjebak Nona Song sebagai pelaku. Kemudian membuat seolah-olah Sang Guan ketahuan menyelundupkan sebuah salep. Lalu untuk mengujinya, Yun mencoba membela Sang Guan dan ternyata rencana mereka berhasil. Ziyu mulai tertarik kepada Yun dan mau memaafkan kesalahan Sang Guan. Kini, rencana selanjutnya, Sang Guan harus membuat Sang Ju, anak kedua, juga tertarik kepadanya. Ternyata sebelumnya, Sang Guan sudah bertemu dengan Sang Ju sambil menunjukkan giok tersebut yang entah bagaimana bisa berada di tangan Sang Guan saat ini. Sudah pasti, Sang Ju sangat penasaran kenapa giok tersebut berada di tangannya. Cepat atau lambat, Sang Ju pasti akan mendekatinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bunga terus mendekati Jin Fan karena Bunga sangat menyukainya, namun tidak dengan Jin Fan. Kemudian mereka berdua menyelidiki kediaman milik Yunzi, tuan muda keempat.
tempat pembuatan obat-obatan. Kebetulan di sana terdapat pelayan sedang membakar bahan obat-obatan. Seketika, pelayan itu langsung ketakutan dan mengaku ia disuruh oleh Yunzi, tuan muda keempat, untuk membakarnya karena bahan obat-obatan itu sudah rusak. Jin Fan segera mengambil beberapa bahan obat-obatan yang belum terbakar untuk diselidiki nantinya. Setelah diberikan kepada Ziyu, lantas ia mencari tahu obat tersebut melalui sebuah buku medis yang akhirnya mereka mengetahui itu adalah tumbuhan yang bernama bunga bulu dewa. Hal itu membuat Ziyu semakin mencurigai Yunzi adiknya ini. Setelah itu, Ziyu bersama Sangju dipanggil oleh para tetua, yang dimana mereka berdua dipinta untuk memilih calon pengantin, sebab umur mereka sudah dewasa, yang sepantasnya harus menikah. Dan kebetulan calon pengantin saat ini belum ada yang dipilih. Mereka berdua mendapatkan kesempatan. Lalu pasukan datang ke kediaman para calon pengantin. Tidak hanya satu pasukan, namun ada dua pasukan datang ke sana, yang masing-masing memanggil Sangguan bersama Yun untuk datang ke aula. Ternyata Sangju memilih Sangguan, sedangkan Ziyu memilih Yun untuk menjadi calon istri mereka. Jelas saat ini rencana yang dilakukan oleh Yun bersama Sangguan sudah berhasil untuk memikat target mereka masing-masing. Sesaat, Sangju curiga identitas mereka berdua dan berencana mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dengan menyelidiki kota tempat tinggal Yun beserta Sangguan untuk diperiksa. Namun sebelum itu, wajah mereka berdua akan dilukis terlebih dahulu. Jelas hal itu membuat Yun menjadi panik karena bagaimanapun juga identitasnya adalah palsu. Sementara mereka berdua wajahnya dilukis terlebih dahulu, ketegangan terjadi di aula para tetua. Di sana, Sangju tidak terima kalau Ziyu menjadi pemimpin, mengingat kemampuan bela dirinya sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Apalagi ia selama ini selalu bermalas-malasan dan setiap hari pergi ke rumah bordil. Bunga lantas menjelaskan di malam kematian ayah dan kakak pertama mereka, Sangju tidak berada di lokasi dan akhirnya Ziyu terpilih menjadi penerus. Ternyata terdapat rumor yang masih dibicarakan oleh banyak orang. Yunzi berkata rumor tersebut yaitu ibunya Ziyu yang bernama Lan sebelum menikah dengan ayah mereka sudah hamil duluan dengan pria lain. Dengan kata lain, Ziyu dicurigai tidak memiliki garis keturunan keluarga Gong dan tidak berhak menjadi pemimpin. Sontak perkataannya itu membuat Ziyu menjadi marah karena ia yakin ia adalah anak kandung dari ayah mereka. Sangju segera menghentikan pertengkaran mereka berdua dengan menampar Yunzi beserta Ziyu. Jelas hal itu membuat para tetua menjadi marah karena sudah menampar pemimpin keluarga Gong. Sangju menjelaskan sebagai seorang pemimpin, Ziyu dilarang terpancing emosinya dan bertindak seperti barusan. Ia memberikan tamparan sebagai seorang kakak dan sekali lagi ia berkata ia tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Di sana, Ziyu bersumpah akan mencari bukti dalang di balik kematian ayah dan kakak pertama mereka itu ulah dari Yunzi. Dan apabila Sangju juga ikut terlibat, ia tidak akan segan-segan membunuhnya nanti. Di malam hari, pelayan yang membakar tanaman obat tadi siang telah ditangkap untuk diinterogasi. Ziyu meminta ia berkata jujur, apabila tidak, ia beserta satu keluarganya akan dibunuh. Alhasil, pelayan itu pun mengakui tanaman obat itu memang dipinta oleh Yunzi, tuan muda keempat, untuk dimasukkan ke dalam teh yang dipinum oleh ayah mereka. Mendengarkan hal tersebut, kecurigaannya pun semakin besar. Pembunuh yang meracuni ayah beserta kakak pertamanya ulah dari Yunzi. Di tempat lain, Yun merasa bimbang karena takut identitasnya akan ketahuan. Sedangkan Sangguan terlihat tenang karena ternyata ia menggunakan identitas asli. Apabila Sangju pergi ke kota kelahirannya, semua orang di kotanya pasti membenarkan lukisan wajahnya itu adalah dirinya sendiri yang bernama Sangguan. Tidak seperti Yun yang mencuri identitas keluarga orang lain.
Sementara itu, Yunzi menghampiri Sangju kakaknya. Ia telah pergi ke kota kelahiran Sangguan bersama Yun dan mendapati sebuah kebenaran. Dan semuanya ini sesuai dengan kecurigaan Sangju selama ini. Mereka berdua pun lalu tersenyum. Sangguan menghampiri Yun dan bertanya apa yang akan dilakukannya apabila identitasnya itu diketahui oleh Sangju. Yun menjadi bingung dan berniat pergi saat ini juga sebelum ditangkap. Namun Sangguan memiliki sebuah rencana. Apabila identitas palsunya ketahuan, Yun harus menyandranya di saat itu juga agar dibiarkan untuk pergi. Sebab apabila Yun memilih pergi saat ini juga, bisa dipastikan ia tidak akan bisa keluar. Sebab keluarga Gong memiliki penjagaan yang sangat ketat. Hanya dengan pura-pura menyandranya saja, barulah ia bisa keluar. Lalu mereka berdua pun dipanggil ke aula. Menurut hasil penyelidikan, identitas Sangguan memang benar, berasal dari kota Dafu. Namun, identitas Yun di kota Praja sangat dicurigai karena tidak sesuai. Yun mencoba menyangkal dan mengaku berasal dari kota Praja. Ia pun berbohong dengan mengatakan di saat dulu terdapat pasukan yang entah datang dari mana sudah menyerang ia bersama ibunya. Maka dari itu, sebelum pergi ke keluarga Gong, ibunya juga meninggalkan rumah agar tetap selamat. Sangju berkata, di saat pasukannya pergi ke kota Praja, tidak ada satupun warga di sana mengenal lukisan wajahnya tersebut. Sontak, Yun langsung terdiam. Sangguan memberikan kode untuk segera pura-pura menyandranya agar bisa pergi meninggalkan keluarga Gong. Siapa sangka Yun tetap mengaku berasal dari kota Praja dan meminta Sangju untuk memeriksa kembali identitasnya. Melihat ia bersikeras seperti itu, tiba-tiba Sangju berkata kalau memang benar Yun berasal dari kota Praja dan sedari tadi ia hanya mengujinya saja. Karena identitas mereka berdua sudah terbukti benar, masalah ini pun tidak diperpanjang lagi. Sontak, Yun sangat terkejut kenapa bisa identitasnya menjadi benar. Sesaat, Ziyu meminta mereka untuk tidak usah pergi karena ia ingin menunjukkan sebuah bukti. Pelayan yang membakar obat kemarin lalu dipanggil dan dipaksa mengakui apa yang sudah diperbuatnya. Di sana, pelayan tersebut mengaku kalau Yunzi, tuan muda keempat, menyuruhnya untuk mengganti bahan pembuatan teh yang dipinum oleh pemimpin keluarga Gong beserta Huan Yu di saat itu, yang seharusnya menggunakan tanaman bunga bulu dewa, namun diganti menggunakan tanaman rumput silimacia, dan itu atas perintah dari Yunzi. Kemungkinan pemimpin keluarga Gong beserta Huan Yu bisa meninggal karena keracunan teh tersebut. Sontak Yunzi menjadi marah karena ia merasa sudah difitnah. Sangju lantas mengambil tindakan. Ia akan menginterogasi pelayan tersebut. Sebagai gantinya, Ziyu juga diperbolehkan menginterogasi Yunzi untuk membuktikan semuanya ini. Tiba-tiba pelayan tersebut melempar bom beracun. Semua orang menghindar. Sesaat Yunzi tersenyum dan segera membunuh pelayan tersebut. Sedangkan Yun bersama Sangguan pura-pura pingsan. Orang pertama yang diselamatkan oleh Ziyu adalah Yun dengan memberikan gantungan ekor bulu miliknya untuk dijadikan alas kepala. Setelah itu, Ziyu sangat marah kepada Yunzi karena membunuh pelayan tersebut. Yunzi mengaku ia melakukannya demi keselamatan para tetua. Ziyu tidak peduli dan memerintahkan Jin Fan untuk membawa Yunzi dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kembali ke kamar, Sangju memikirkan cara untuk mengeluarkan Yunzi adiknya dari penjara. Lalu datanglah laporan mereka menemukan sebuah pelakat yang sangat asing. Saat dilihat, ternyata itu merupakan pelakat milik sekte Wufeng yang tersimpan lama di dalam laci tersebut. Dengan segera ia memberikan pelakat itu kepada para tetua. Adegan lalu berpindah ke masa lalu. Yun bertanya apakah ada wanita yang berhasil memasuki keluarga Gong. Han menjawab 20 tahun yang lalu ada satu orang wanita dari sekte mereka berhasil memasuki keluarga Gong. Namun setelahnya wanita tersebut menghilang tanpa memberikan kabar sama sekali. Untuk siapa namanya masih dirahasiakan. Hanya ketua sekte saja yang tahu. Kembali ke masa sekarang,
Para tetua menyadari sejak 20 tahun yang lalu sudah ada mata-mata dari sekte Wufeng di keluarga Gong mereka karena pelakat tersebut sebagai buktinya. Oleh sebab itu, sudah terbukti Yunzi bukanlah pelaku yang meracuni ayah mereka beserta Huan Yu. Kemungkinan masih terdapat mata-mata di keluarga mereka yang merupakan pembunuhnya. Sang Ju lantas meminta para tetua mencabut jabatan Ziyu sebagai pemimpin karena bela dirinya sangat lemah, ditakutkan apabila sekte Wufeng menyerang, Ziyu tidak bisa mempertahankan keluarga Gong dan yang lebih berhak menjadi pemimpin adalah dirinya. Tetua menjawab hal itu tidak bisa dilakukan dengan seenaknya. Sang Ju memiliki sebuah solusi, yaitu menyuruh Ziyu pergi ke belakang gunung untuk mengikuti ujian 3 wilayah dalam membuktikan kemampuannya. Apabila berhasil melewati ujian 3 wilayah, Sang Ju akan mengakuinya sebagai pemimpin. Namun apabila gagal, maka Ziyu harus mengundurkan diri. Ia lalu memberikan waktu 1 bulan untuk Ziyu melewati ujian 3 wilayah. Para tetua justru memberikan sedikit kelonggaran, yaitu 3 bulan. Karena mengingat waktu dulu Sang Ju membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan ujian 3 wilayah. Sang Ju lantas menyetujui hal tersebut. Begitu juga dengan Ziyu yang menyetujuinya, karena sejak awal ia tidak terima sudah diremehkan olehnya. Singkatnya, Jin Fan bersama Bunga sangat terkejut setelah mengetahui Ziyu akan pergi melakukan ujian 3 wilayah. Sebab ujian tersebut sangat berbahaya. Mengingat saat ini hanya Huan Yu, almarhum kakak pertamanya, beserta Sang Ju yang baru berhasil melewatinya. Ziyu bertanya, siapa yang lebih dulu menyelesaikan ujian? Jin Fan menjawab, Sang Ju adalah orang pertama yang berhasil keluar melewati ujian 3 wilayah dalam waktu 3 bulan. Diketahui apabila berhasil melewati ujian tersebut, maka tenaga dalam beserta ilmu bela diri seseorang akan meningkat secara pesat. Sementara itu, Yunzi dikeluarkan dari penjara. Di sana, Sang Ju berkata ia sengaja meminta Ziyu melewati ujian 3 wilayah karena ia tahu Ziyu tidak akan bisa melakukannya dan akhirnya ia bisa menjadi pemimpin keluarga Gong. Lalu ia menyuruh Yunzi menjemput Sang Guan agar tinggal di kediamannya karena bagaimanapun juga Sang Guan adalah calon istrinya. Setelah tiba di kediaman calon pengantin, Sang Guan dipinta ikut bersamanya untuk tinggal di kediaman Sang Ju. Sesaat, Sang Guan pura-pura jatuh dan mengambil sebuah barang milik Yunzi tanpa ia sadari. Di perjalanan pulang, Yunzi tak sengaja berlimpas dengan Ziyu dan berjalan seperti tidak saling kenal. Setelahnya, Sang Guan ingin kembali karena terdapat barang yang tertinggal. Sementara ia kembali, Yunzi menunggunya di sana. Ternyata tujuannya pura-pura kembali untuk mengecek barang milik Yunzi yang tadi ia curi, yang ternyata berupa senjata beracun. Menggunakan tetesan lilin, ia pun memegangnya. Selain tidak meninggalkan bekas sidik jari, tetesan lilin itu juga melindungi jarinya agar tidak terkena racun dari senjata tersebut. Sedangkan Yun dijemput oleh Ziyu dan akan segera pergi. Sesaat, Sang Guan keluar dan berpamitan kepada mereka. Setelah pergi, ia memberikan kode yang langsung disadari oleh Yun. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sang Guan yang telah berada di kediaman Sang Ju segera mengecek apakah ada racun di dalam makanan itu atau tidak dan mengecek area sekitar kamar. Sedangkan Yunzi baru menyadari senjata miliknya saat ini sudah menghilang. Ia pun menemui Sang Guan dan menuduhnya sebagai pencuri. Ia sadar di saat Sang Guan terjatuh, senjatanya itu pasti dicuri olehnya. Sang Guan berusaha membela diri kalau ia bukan pencuri, sambil berakting menangis. Hingga datanglah Sang Ju untuk meredakan situasi. Alhasil, tas milik Sang Guan diperiksa, yang justru isinya berupa batu giok milik Sang Ju yang selama ini sudah hilang.
Tak lama kemudian datang pasukan memberikan senjata milik Yunzi yang ditemukan oleh Ziyu di jalan dan meminta pasukan tersebut untuk menyerahkannya. Karena terbukti Sang Guan tidak bersalah, Sang Ju meminta Yunzi adiknya ini untuk segera meminta maaf. Setelah pergi, ternyata Sang Ju sudah tahu pelakunya adalah Sang Guan. Yunzi juga mencurigainya sebab tidak mungkin senjata miliknya itu bisa terjatuh. Sang Ju meminta ia untuk sabar sebab posisinya tadi sudah kalah dengan tidak memiliki bukti sekaligus menuduh Sang Guan secara langsung. Ini sebagai pelajaran untuknya. Apabila terdapat masalah, ia harus bersabar dan membuat rencana sebelum bertindak. Sebab Sang Guan bukanlah wanita lemah yang mereka fikirkan. Mereka harus berhati-hati. Mungkin saja senjata beracun miliknya saat ini sudah diotak-atik. Karena bagaimanapun juga, senjata beracun itu adalah senjata rahasia dari keluarga Gong mereka. Kita pun flashback tadi siang. Yun mengikuti kode rahasia yang diberikan oleh Sang Guan yang ternyata senjata milik Yunzi disembunyikan antara bebatuan di sana. Lalu Yun menunjukkan kepada Ziyu yang seolah-olah barang tersebut telah terjatuh. Menyadari senjata itu milik Yunzi, Ziyu lalu memerintahkan pasukan untuk menyerahkannya. Di tempat lain, Sang Ju memegang giok tersebut dan teringat di masa lalu yang ternyata ia pernah menyelamatkan seorang wanita yang tak lain adalah Sang Guan. Tanpa sengaja, batu giok miliknya terjatuh dan ditemukan oleh Sang Guan. Singkat cerita, hari keberangkatan telah tiba. Ziyu akan melewati ujian 3 wilayah di belakang gunung dan memiliki waktu 3 bulan saja. Apabila gagal, maka posisinya sebagai pemimpin akan diambil alih oleh Sang Ju. Setelah berpisah, Jin Fan memberikan sebuah rahasia. Ujian pertama harus bisa bertahan di kolam teratai es yang sangat dingin. Mengingat Ziyu sangat lemah terhadap dingin, bisa dipastikan Ziyu sulit untuk melewati ujian pertama. Kemungkinan ia bisa meninggal dunia. Bahkan di saat dulu, Sang Ju memerlukan waktu 12 hari baru bisa melewati ujian pertama. Hal tersebut membuat Yun bersama Bunga sangat terkejut. Yun berniat masuk ke belakang gunung untuk memberitahukan kepada Ziyu. Namun hal itu dilarang oleh Jin Fan karena tidak sembarang orang yang boleh masuk. Mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Pemenangnya akan masuk menyusul kepergian Ziyu. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Namun siapa sangka Yun berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, Jin Fan menyerang Yun di saat ia sedang lengah. Sebab teknik berpedang milik Yun diketahui berasal dari sekte Wufeng.